Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, we are going to learn about how to write a report. Atau dalam bahasa Indonesia, kita akan belajar menulis sebuah laporan dalam bahasa Inggris. Nah, report di sini bukan report teks yang kita pelajari di kelas 11 ya, yang mana tentang mendeskripsikan sesuatu secara umum. Namun di sini adalah sebuah laporan, report yang sebuah laporan seperti laporan PKL atau laporan kerja praktek, laporan kunjungan industri dan lain-lain. Nah, di sini kita belajar menulis laporan tersebut dalam bahasa Inggris. Nah, di sini report atau laporan di sini adalah laporan yang membahas atau berisi tentang sebuah topik secara detail dan spesifik dan terstruktur. Struktur itu maksudnya ada format tertentu atau bagian-bagian tertentu. Lalu laporan di sini bisa akademik atau bisa laporan tentang bisnis. Lalu laporan tersebut dibuat untuk menyampaikan fakta-fakta tentang proyek, lalu prosesnya, situasi, dan khususnya mendefinisikan atau menganalisis tentang suatu isu ya, atau suatu masalah tertentu. Dan report atau laporan yang terbaik itu berisi atau menyampaikan sebuah observasi yang mana ada kaitannya dengan edukasi kepada audiens yang ditujukan untuk audiens secara jelas dan sesuai dengan tata caranya. Nah, how to write a report correctly? Bagaimana cara menulis sebuah laporan secara benar? Let's start. Oke. Dari definisinya, a report presents information, facts, and analysis about problem and often suggests a solution. Jadi, laporan itu menyampaikan informasi atau fakta-fakta dan analisa tentang suatu masalah, dan seringnya itu menyampaikan sebuah solusinya. Jadi laporan di sini berisikan sebuah fakta-fakta ya, dan juga ada data-data, bisa grafis atau diagram, dan menganalisis masalah tersebut dan juga menyampaikan sebuah solusinya atau saran. Oke, sebelum kalian membuat sebuah laporan, yang pertama adalah tentukan tujuannya. Who is your audience? Jadi siapa yang akan membaca laporanmu tersebut? Apakah guru ataukah bosmu atau mungkin yang lain? Lalu kenapa kamu menulis laporan ini dan apa tujuannya? Jadi harus jelas ya tujuan dari laporan ini agar pesan yang disampaikan bisa tersampaikan dan bisa dipahami. Lalu informasi penting apa yang harus dimasukkan dalam laporanmu tersebut? Jadi sebuah laporan itu harus ada informasi yang relevan atau informasi yang penting, yang mana menjadi poin utama dari laporanmu tersebut. Lalu setelah itu mulailah mengumpulkan data atau informasi-informasi yang mendukung laporanmu tersebut. Lalu sortir dan analisislah secara hati-hati atau dengan baik dan mengevaluasinya.
dan mulailah mengumpulkan atau membuat sebuah outline atau rencana atau konsep tentang laporanmu tersebut. Oke, di sebuah laporan itu ada beberapa generic structure-nya ya. Yang pertama itu ada title, yang kedua table of contents, yang ketiga acknowledgement, yang keempat abstract, yang kelima introduction, yang keenam body, yang ketujuh conclusion, yang ke-8 references, dan yang terakhir appendices. Yang pertama atau title atau judul. Nah, di judul ini itu terdiri dari judul laporanmu tersebut. Lalu ada nama siswa dan juga nomor siswa. Lalu ada nama perusahaan. Dan yang terakhir ada tanggal pengumpulan, dan ini adalah opsional. Dan ini adalah contoh dari title dari sebuah laporan ya. Di sini judulnya adalah laporan A Report Road Working Practices of Industry. Jadi laporan kerja lapang di industri, kerja lapangan industri ya, atau prakerin. Lalu nama dari perusahaannya, name of institution, PT Regional Development Bank Jambi Branch Muara Ampulian. Lalu ada nama siswanya ya. Oke. Lalu ada table of contents. Table of contents ialah daftar isi. Nah, di daftar isi ini harus jelas ya, daftar tentang babnya dan juga subbabnya, dan juga yang paling penting adalah ada page numbers atau nomor halamannya, sehingga para pembaca akan mudah dalam menemukan setiap babnya atau informasi yang mereka inginkan. Nah, ini adalah contoh dari table of contents. Lalu ada acknowledgement. Acknowledgement ini adalah sebuah paragraf atau section yang berisi tentang persembahan, ucapan terima kasih kepada organisasi atau orang yang sudah membantu dalam pembuatan laporan ini. Nah, ini adalah contoh dari acknowledgement. Oke, lalu ada abstract or executive summary. Nah, abstract ini adalah sebuah ringkasan atau preview tentang laporanmu. Nah, di sini abstrak ini adalah sebuah paragraf yang terdiri dari 100 atau sampai 200 kata ya. Dan berisikan tentang 4 poin ini. Kenapa report harus ditulis? Jadi alasannya seperti apa, what question or problem is it addressing? Jadi seperti masalah apa yang akan disampaikan. Lalu ada how the study was undertaken. Jadi bagaimana studi ini, laporan ini dibuat. Lalu what the main findings were. Jadi apa penemuan yang paling utama. Lalu ada what the significance of the findings. Jadi lalu tentang penemuan yang relevan ya, tentang laporan ini. Nah, di sini harus spesifik dan tepat ya, sehingga pembaca itu bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang poin-poin yang ada di laporan. Nah, untuk short report atau laporan yang pendek, section ini bisa dihilangkan. Abstrak biasanya ada di sebuah jurnal atau laporan penelitian. Lalu ada introduction. Nah, di introduction ini terdapat 3 bagian. Ada background, ada purpose, ada scope.
Background ini adalah mendeskripsikan latar belakang mengapa laporan ini dibuat. Jadi mendeskripsikan tentang kegiatan, lalu mendeskripsikan tentang proyek yang telah dilakukan sebelumnya, dan mendeskripsikan tentang kenapa proyek ini diperlukan. Lalu di purpose adalah mendeskripsikan tentang tujuan proyek ini. Lalu ada scope, yaitu tentang batasan-batasan yang ada di laporan ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari introduction. Oke, lalu ada body. Body ini adalah termasuk section yang sangat penting dalam sebuah laporan. Jadi the main body discusses your material in detail. Jadi di bagian body ini mendiskusikan tentang bahan-bahan atau materi-materi yang sangat penting dan detail. Lalu fakta-fakta yang ada di sebuah laporan dan bukti-buktinya ada di bagian body ini. Dan itu digabungkan, lalu dianalisa dan didiskusikan secara spesifik. Lalu ada the body ini tergantung tipe dari reportnya ya. Tapi dasarnya body ini menjawab dari pertanyaan tentang who, why, where, when, what, how. Jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ada di bagian body ini. Oke, ada lagi conclusion atau kesimpulan. Di conclusion ini, kamu diminta untuk menjabarkan tentang isi semua dari laporanmu dalam singkat paragraf. Ya. Jadi jadi kesimpulan dari isi laporanmu. Lalu yang terpenting juga di bagian ini, kamu ingin mengingatkan atau menggarisbawahi kepada pembaca tentang poin-poin yang paling penting. Nah, untuk bagian konklusi juga, tidak ada materi baru yang harus dikenalkan atau dijabarkan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari conclusion. Oke, ada references. References itu adalah sumber-sumber yang kamu ambil dari sebuah buku atau jurnal, koran, atau sumber-sumber yang lain, misalnya dalam internet. Lalu dibikin sebuah daftar yang menjadi sumber-sumber laporanmu. Ini contoh dari references. Lalu ada appendices. Appendices ini adalah lampiran berisi tentang file-file yang kamu dapatkan, lalu dilampirkan di laporanmu. Seperti misalnya adalah kuesioner, grafik, table, survei, transkrip, dan lain-lain. Nah, appendices ini sangatlah penting ya, karena menjadi bukti bahwa kamu sudah mengumpulkan data-data yang sangat mendukung laporanmu. Okay, thank you very much. If you have any questions, you can contact me at that number or you can send me an email. Okay, I'll see you next time. Hopefully all of you in a good condition. See you later.